Pada 2019, persentase angka putus kuliah di Indonesia sebesar 7%, dengan jumlah 602.208 dari total mahasiswa terdaftar, yakni sebanyak 8.483.213. Sedangkan pada 2020, khususnya di DKI Jakarta, persentase putus kuliah sebesar 14%, dengan jumlah 103.372 mahasiswa dari 764.084 mahasiswa yang terdaftar. Katanya di negara ini seluruh warga negaranya berhak mendapatkan pendidikan. Nyatanya banyak sekali hambatan yang mereka hadapi di setiap perjalanan untuk memperoleh pendidikan. 12 tahun lamanya dituntut wajib belajar guna memenuhi persyaratan untuk jenjang karir berikutnya. Namun apa kata, realitanya lapangan pekerjaan menuntut lebih dari itu. Sarjana dan sederajatnya lah yang kerap lebih dilirik. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dituntut fokus belajar sekaligus menanggung biaya pendidikan yang dibebankan. Apakah mungkin hanya biaya pendidikan yang ditanggung? Bukankah kebutuhan di setiap individu turut disinggung? Akan tetapi terjamin finansial pun tidak berarti menjamin keberhasilan perkuliahan. Hambatan dan rintangan lain pun turut dialami mahasiswa. Seperti banyak kita jumpai teman-teman mahasiswa yang merasa kehilangan arah pada proses kuliahnya, hingga kesulitan untuk mengejar studinya. Satu dari sekian alasan mengapa hal itu terjadi adalah ekspektasi. Ekspektasi yang dinantikan oleh mahasiswa ketika berkuliah sangatlah beragam. Anggapan bahwa kuliah akan menjadi tangga untuk mencapai keberhasilan, jembatan untuk menjemput relasi, dan kenyataannya tidak semua hal itu sepenuhnya dapat dicapai. Namun, bagaimana jika untuk beberapa orang kuliah tidak mampu menyediakan kesempatan dan tidak mampu menjadi jembatan yang layak untuk mengeksplor dan berakhir mengikis kemampuan untuk menemukan jati diri? Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah para narasumber kami bersama saya, Gina Aulia Koturnada. Selamat datang di Titik Berkabut Season 3. Kuliah merupakan impian kebanyakan orang. Namun nyatanya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berkuliah. Berkuliah tanpa harus memikirkan hal lain setingkat lebih tinggi merupakan privilege. Kesempatan emas itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pandu, satu dari mahasiswa yang tidak memiliki privilege itu, harus merelakan kuliahnya demi prioritas lain. Pandu yang kala itu aktif dan juga berprestasi, serta memiliki tekad yang kuat untuk berkuliah, mau tak mau merelakan kuliahnya demi prioritas yang lebih penting. Ngomongin kuliah nih Bang ya, aku mau ngomongin kuliah. Katanya nih Bang Pandu udah berhenti kuliah nih. Kalau boleh tahu nih Bang, kira-kira kapan terakhir kuliah tuh Bang? Untuk kuliah terakhirnya itu sih sebenarnya semester 3 mau ke 4 sih. Kemungkinan keempat sih, kayak mau keempat gitu baru memutuskan untuk mengundurkan diri. Kalau boleh tahu, Abang masuknya ke sini tahun berapa? Tahun 2021. Oh 2021 ya, berarti baru 2 tahun yang lalu ya, betul. kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, dengan kesibukan yang banyak, yang padat, itu alasan mau keluar gitu apa tuh Bang? Alasan keluar dari kuliah gitu. Keluar untuk Sebenarnya banyak banget alasannya, cuman memang ada beberapa yang memang itu udah tanggung jawab sebagai aku anak ya, yang memang harus bisa membiayakan gitu atau membayar yang sesuatu yang memang harus dibayarkan gitu. Jadi aku memutuskan untuk keluar dulu gitu, untuk kayak oke, stop dulu gitu. Mungkin kuliah next depan atau mungkin nanti gitu. mau fokus ke hal lain dulu ya. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih Bang, kalau pas Abang memutuskan untuk berhenti, respon dari kampus tuh gimana Bang? Untuk respon dari kampus sih sebenarnya mereka kayak tim Advo, tim Advo juga sama tim Kaprodi. Tim
Prodi lagi. Jadi Kak Prodi sendiri sama tim Advo bener tadinya tuh kayak ngegantung gitu. Mungkin mereka berpikir kayak jangan sampai nih Pandu keluar dulu nih, kita cari solusinya dulu. Tapi karena memang aku pengennya kayak kayaknya udah deh keluar dulu deh, kayaknya keluar karena alasannya aku bener-bener kayak ada hal yang memang harus di urgent gitu kayak sekarang gitu. Tapi dari tim Prodi juga terus Advo dan Kak Prodi memutuskan ya udah kalau memang udah sesuai keputusan kamu ya udah kayak gitu. Oke, berarti awalnya mau membantu tapi memang hal lain itu tuh lebih urgent dan lebih penting ya Bang ya. Ini aku bakal nanya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mau aku bahas lebih lanjut. Kayaknya kalau kita berdiri capek ini ya Bang ya. Kita saungnya FIP aja biar adem-adem gitu ya Bang ya. Di mana saungnya? Di sebelah sana Bang. Oh sana, iya, oke. Kita ke sana ya. Boleh. Oke. Keren ya Bang Wani ya. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya dibilang. Jujur sebelum gue memutuskan keluarkan itu sekitar gue masih kuliah, gue masih belajar, gue masih kayak hahaha sama teman-teman gue, dan itu gue sampai 3 bulan itu sebelum gue memutuskan keluar untuk mengajukan pengunduran diri itu gue udah planning semua, udah gue catetin semua. Jadi ketika gue keluar itu gue mau ngapain, ketika gue keluar memutuskan keluar itu gue harus kemana, itu udah pasti udah ada. Dan sekarang gue kan udah pindah juga kan kerjanya gitu, jadi ya planningnya kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu. Udah ada pemikiran gitu. Rencana kalau abis keluar nih mau ngapain tuh udah ada lah ya Bang. Udah ada gitu. Nah kan ini dari abis kuliah gitu kan ke dunia pekerjaan nih, dunia lapangan pekerjaan ya Bang. Ada nggak sih kayak dampaknya buat Bang Pandu sendiri kayak dari kesehatan mentalnya, culture shock atau kayak self esteemnya tuh terganggu banget gitu abis memutuskan kayak gue kelar kuliah udah nggak mau gitu. Ada nggak dampaknya? Kalau misalnya dibilang stres pasti ada, itu yang pertama. Dibilang malu pasti malu, dan jujur gue awalnya pernah bohong sama teman-teman gue kayak dulu sebenarnya masih kuliah nggak sih gitu kan, tapi gue berusaha untuk kayak masih karena memang kan mungkin mereka lihat gue masih menjadi mahasiswa gitu, orang yang suka belajar, orang yang suka berpikir, orang yang suka banyak bicara, mungkin kayak gitu. Oke nih Bang, tadi kan ngomongin pekerjaan ya. Tadi kan awalnya kan kerjanya di PPSU ya Bang ya. Nah, benar. Tadi kan ngomong udah pindah kerja. Kira gimana tuh Bang kerjanya nih Bang sekarang? Sekarang alhamdulillah lebih baik ya. Oh, lebih baik. Tapi gue nggak kayak melihat bahwasanya pekerjaan gue yang dulu itu nggak baik ya. Gitu, iya itu enggak sama sekali, tapi alhamdulillahnya kayak kemarin itu gue kerja di lapangan, sekarang bisa di kantor gitu, dan sekarang gue kerja di F-Commerce Indonesia sebagai host live stream gitu. Nih Bang, dari pencapaian yang udah Bang Pandu capai nih dari PPSU, terus habis itu pindah ke host live streaming gitu kan. Ada nggak sih rencana apa goals di tahun ini yang bakal Bang Pandu capai dan cita-citakan gitu? Apa Bang? Kedepannya itu rencana memang gue pengen lebih lanjut kuliah lagi, pengennya lanjut kuliah lagi, terus mungkin lebih mengasah skill lagi, karena kan jujur gue masuk kuliah kan juga nggak punya pikiran kayak gue masuk kuliah gue pengen biar dapat kerja bagus. Itu sama sekali enggak. Gue masuk kuliah murni untuk belajar, gue cari pengalaman gimana sih cara menjadi orang mahasiswa, gimana sih belajar ini, gimana sih gitu, skill gue mau sampai mana gitu dari situ. Jadi gue pengennya masih pengen belajar kayak gitu. Digadang-gadang sebagai ladang mahasiswa untuk mengeksplor diri. Mahasiswa dijanjikan banyak kesempatan untuk menemukan jati diri, mencari relasi, dan juga mengembangkan minatnya di masa perkuliahan. Namun, realitanya tidak semua mahasiswa merasakan hal tersebut. Seperti Aldi yang merasa belum sepenuhnya mendapatkan apa yang dijanjikan dunia perkuliahan. Pada awalnya, Aldi merasa program studi yang dipilihnya dapat menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan minatnya dan memperluas relasi. Namun, ketika ia melangkahkan kakinya ke jalan selain perkuliahan, ia menemukan lebih banyak kesempatan mengeksplor diri dan mengasah minatnya. Dunia seni yang menjadi bagian dari dirinya, akan tetapi ketika ia berkuliah belum ada kesempatan yang mumpuni untuk mengasahnya. Kini, Aldi pun sibuk berkecimpung dan juga mengasah minatnya. Musik, teater, film, serta karya sastra yang menjadi bagian dari dirinya bebas ia cecapi.
Halo Bang, apa kabar? Halo, baik Gina. Oke. Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga Bang. Kayak kita kenalan dulu nih Bang. Bang Oh, boleh. namanya siapa nih Bang? Baru udah nyebut nama ya. Aku nama panjangku Heeh. Muhammad Aldiansyah Febrian Azura. Oh panjang ya Bang ya. Tapi aku lebih suka kalau di stage tuh namanya Aldiansyah Azura aja. Oh Aldiansyah Azura Iya. gitu. Tapi biasanya kalau di sehari-hari dipanggilnya siapa Bang? Aldi, tapi kalau di atelier tuh biasanya dipanggilnya Lele. Oh Lele. ada jauh ya? Just because Instagramku Lele Laki. Oh gitu, oke. Nih ngomongin tentang kuliah nih ya Bang ya, ngomongin tentang kuliah. kuliah. Terakhir Abang kuliah di UNJ itu tahun berapa ya Bang ya? Wow, 2019 akhir deh. Oh 2019, lumayan. Mau ke 2020 awal. Soalnya aku ingat itu abis itu nggak lama pandemi gitu. Oh iya, pandemi ya, pandemi COVID ya. Oh 2020 awal deh itu. Aku udah berhenti kayaknya. Oh bulan Januari, Iya, Maret iya. gitu ya. Oh oke. Kira-kira nih alasan untuk memutuskan keluar dari kampus nih apa nih Bang nih? Apa ya? Apa ya? Ada rasa nggak nyaman pertama. Apa ekspektasi atau apapun lah itu. Itu sih kayak susah sih dijelasin ya. Kayak aku juga nggak suka sama kurikulumnya dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kayak nggak sesuai dengan ekspektasiku di awal pertama. Terus kayak memang udah ada pikiran kayaknya gue akan lebih cocok kalau masuk ke jurusan lain deh, kayak misalnya film. Oh, jadi Karena setelahnya tadinya mau masuk film gitu, mau masuk jurusan film. Cuma aku juga suka sastra gitu. Hanya saja ternyata ketika masuk kuliah di sastra Indonesia tuh nggak UNJ khususnya nggak sesuai yang aku bayangkan dan yang aku inginkan. Justru aku ngerasa aku lebih bisa mengeksplor hal-hal tentang sastra itu di luar kampus. Nah itu jadinya aku mikir so forward aku di kampus. Walaupun ya tetap ada yang bisa aku ambil ilmunya, tetap ada banyak banget gitu. Tapi aku merasa aku bisa lebih eksplor itu justru di luar kampus. Gitu sih. berarti kalau dibilang ekspektasi tidak terbayarkan lah ya Bang Gitu ketika di kali ya, kampus. ketinggian ekspektasi gue juga. Oke. Sebelum memilih untuk keluar di kampus nih Bang, ada nggak sih rencana atau harapan untuk kedepannya gitu? Waktu itu pas cabut pikirannya langsung ke berarti gue bisa punya lebih banyak waktu untuk explore di teater. Gue langsung mikir ke sana. Mikirnya langsung ke sana. Karena emang suka banget teater. Aku suka banget teater, suka banget acting. Nah aku ngerasa kayaknya aku jadi punya banyak waktu deh untuk explore itu gitu. Itu sih paling itu sana arahnya. Atau hal-hal yang misalnya nulis sastra, aku mikirnya ke sana. Bikin buku gitu. Ke sastra seni gitu ya Bang ya. Terus gini, setelah Abang memutuskan untuk keluar kampus nih, ada nggak sih dampak yang benar-benar terasa nih atau kayak self esteemnya tuh terganggu, kesehatan mentalnya kayak terguncang gitu? Adakah dampak seperti itu? Nggak ada dong. Oh nggak ada. Karena aku sesuai dengan kesadaran sendiri pertama. Terus emang itu full keputusanku. Itu full keputusanku, kesadaran diri sendiri. Bukan nyesel ya, tapi lebih kayak sempet kayak pikiran tuh sekilas kayak ini gue gampang nggak ya nyari kerjaan kalau gue cabut kayak gitu. Aku hadapi adalah hasil pilihan sendiri. Aku nggak akan pernah nyeselin itu karena ya aku nggak tahu konsekuensinya apa kan. Untuk sekarang ini kegiatan atau kesibukan Bang Aldi apa Bang? Aku aktor. Aku lagi aktif di 2 komunitas teater, Rawamangun Konsep sama Sound Community. Dua-duanya biasanya di Rawamangun juga gitu. Teman-teman atelier juga gitu. Tapi sekarang lagi mainnya di Sound Community gitu. Buat nanti Festival Teater Jakarta. Terus aktif juga jadi kepala program di atelier Ciremai di sini.
Ya tadi apa lagi nyusun buku juga, udah selesai tapi lagi proses buat nerbitin. Terus ya bikin musik juga, itu paling sih ya. Bener-bener dunia seninya dieksplor semua ya Bang ya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ya. Soalnya aku tuh dulu kayak punya nggak tahu prinsip atau apa, kayak keinginan aja kalau aku suka sesuatu aku nggak mau jadi konsumen doang, aku mau jadi produsen juga, aku mau produksi juga gitu, sebisa mungkin. Untuk pencapaian sekarang nih yang Bang Aldi sudah capai, ada rasa puas gak sih Bang? Kayak puas gak sih dengan pencapaian setelah keluar kampus itu aku bisa jadi kayak gini gitu? Aku nggak mau ngomong puas tapi seneng. Oh seneng. Puas tuh kayaknya berhenti gitu ya. Oh iya, lebih gitu. berhenti ya. Oh, udah puas gue gitu. Seneng. Seneng lebih seneng. Lebih ya seneng. Iya seneng sih. Lebih seneng, Oh, lebih seneng ya? seneng, lebih Seneng seneng. berkecimpung ya gitu, Lebih nyebur seneng seni. dari sebelumnya. Oh dari sebelumnya. Sejujurnya aku mau kuliah lagi memang, tapi di jurusan lain kan gitu. Film, di teater mungkin gitu. Film sih aku lebih mau ke filmnya sih. Gitu. Dengan upaya yang telah dilakukan mahasiswa, lalu apa peran dan tanggung jawab stakeholder selanjutnya? Berbagai problematika seperti UKT yang mahal dapat menghalangi akses bagi warga negara untuk mendapat pendidikan. Seperti pada berita yang beredar mengenai mahasiswa baru yang terpaksa mundur karena tidak sanggup membayar UKT. Namun hal itu hanyalah sebagian kecil dari masalah yang ada. Dalam hal lainnya seperti eksplorasi diri mahasiswa, pemerintah sudah seharusnya turut andil dalam mewujudkan hal itu. Pemerintah sebagai stakeholder harus menepati janjinya dengan cara memastikan program baik yang baru atau yang telah ada seperti beasiswa dan kampus merdeka berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada mahasiswa. Kan kalian nggak kuliah itu bukan berarti kalian nggak punya kecerdasan, bukan kalian nggak punya adab atau kalian nggak punya skill gitu, tapi justru orang-orang di luar sana yang nggak punya pendidikan yang tinggi atau punya pendidikan rendah itu benar-benar mereka yang punya benar-benar kayak ini loh gua loh, ini loh yang ini yang gua punya gitu. Misal orang-orang yang berkuliah itu belum tentu punya kayak gua gitu, skill kayak gua kayak gitu. Paling penting emang know yourself sih, karena ketika kamu udah kenal diri kamu ngelakuin apa aja juga udah enak. Benar. Karena kan udah ini nih Udah terhubung, udah sesuai iya, kebutuhan sesuai gitu ya. kebutuhan dan Jiwa raga gitu. iya, udah sesuai kebutuhan tubuh Oh, kamu, udah sesuai dengan kebutuhan batinmu juga. Oh iya benar. Kamu udah kenal diri sendiri ya, apa yang kamu lakuin pasti kesana gitu sih. Tiap-tiap mahasiswa memiliki hak untuk merasakan pendidikan hingga tuntas, memenuhi kewajiban guna gelar yang dipinta. Namun perlu diingat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya. Hambatan yang ada bukanlah tanggung jawab mahasiswa seorang. Institusi pendidikan layaknya kampus harusnya turut berperan dalam memberikan kesempatan dan juga memberikan lingkungan yang mendukung dan mendorong eksplorasi diri mahasiswa. Sekian setitik kisah yang berkabut kali ini. Manusia seringkali menutup matanya seakan terhalau oleh kabut yang menutupi pandangannya terhadap sesuatu. Dan kami datang berusaha memberikan setitik penerangan, inilah titik berkabut. Saya, Gina Aulia Kotrunada, pamit, sampai jumpa.